Hai Andika, guys di sini hari ini kita kedatangan laptop yang menurut saya sangat menarik karena laptop ini masih hangat, merupakan produk baru, bahkan namanya pun juga baru. Tapi brand yang mengusung laptop ini bukan nama baru, tapi adalah brand yang sudah melalu lalang di Indonesia, yaitu brand yang namanya Lenovo atau biasanya kalian menyebutnya dengan Lenovo. Perkenalkan, ini adalah ThinkBook 13S yang memiliki dua SKU secara spesifikasi, yaitu Core i5 8265U dan Core i7 8565U. Untuk unit yang kita review kali ini adalah SKU Core i7 8565U dengan base clock 1,8 GHz yang bisa di boost sampai 4,6 GHz. Untuk RAM-nya memiliki kapasitas yang besar, yaitu 16 GB DDR4 dengan speed 2400 MHz. Storage-nya menggunakan SSD 512 GB NVMe, layarnya memiliki dimensi 13,3 inch dengan panel IPS yang memiliki fitur anti-glare. Dari segi desain, tampilan ThinkBook 13S ini terlihat simple, minimalis, tapi tetap terlihat premium dengan finishing warna silver yang berbahan aluminium. Dan Lenovo ThinkBook 13S ini secara build quality, menurut saya form factor atau casing dari Lenovo ThinkBook 13S ini sangat kerasa solid dan kuat. Gak ada area yang kerasa kopong, flek, atau ringkih. Dan meskipun ThinkBook ini memiliki material full aluminium, tapi dari segi bobot, laptop ini adalah laptop yang ringan dengan berat hanya 1,3 kg, dengan ketebalan hanya 1,6 cm, untuk dimensinya memiliki ukuran panjang 30,8 cm dan lebarnya 21,6 cm. Jadi bisa dipastikan kalau Lenovo ThinkBook 13S ini adalah laptop yang memiliki tipe kategori thin and light, atau biasanya kalian menyebutnya dengan ultrabook. Di bagian cover belakang terdapat logo ThinkBook yang terletak di bagian pojok bawah kanan, dan logo Lenovo-nya sama dengan varian Lenovo 330S yang letaknya ada di pojok atas kiri. Dengan ukurannya yang kecil, simple, tapi tetap terlihat elegan. Memang kalau desain semuanya kembali ke selera orang masing-masing, tapi kalau saya lebih prefer desain yang seperti ini, yang desainnya simple, gak too much, karena menurut saya jatuhnya malah terlihat lebih elegan, premium, dan terlihat mahal. Hinge atau engsel dari Lenovo ThinkBook 13S ini kerasa kuat banget karena mungkin engselnya memanjang dan ukuran engselnya saja hampir menyamai ukuran panjang dari casingnya. Dan ketika saya tes untuk buka tutup, engselnya kerasa sangat smooth dan rapat. Kemudian engselnya ini juga bisa dibuka sampai 180 derajat. Jadi kalian bisa menggunakan fitur 180 derajat hinge ini untuk laptopan sambil berdiri, atau mungkin hanya sekedar menunjukkan presentasi kepada orang yang ada di depan kalian. Hampir jatuh. Masuk ke bagian dalam, di area keyboard terdapat logo Lenovo yang posisinya berbanding lurus dengan logo Lenovo yang ada di bagian cover belakang tadi. Untuk sensor fingerprintnya, Lenovo menanamkan sensor fingerprint di tombol power. Sebenarnya ini bukan inovasi baru untuk laptop, cuman menurut saya ini adalah langkah yang tepat untuk membuat laptop bisnis yang premium. Keyboardnya memiliki single LED backlit berwarna putih yang memiliki desain Lenovo banget dengan ukuran tombol yang besar-besar. Dan kalau kalian mengikuti channel ini dari dulu, kalian pasti tahu kalau saya adalah penggemar keyboard dari Lenovo. Dan di seri ThinkBook ini, keyboardnya menurut saya lebih nyaman lagi karena kerasa lebih empuk tapi nggak ada flek, atau bahasa Jawanya itu nggak kocak, dan karet-karet pertombolnya ini kerasa rapet banget. Ditambah lagi, keyboard dari Lenovo ThinkBook 13S ini memiliki fitur yang namanya adalah spill resistant. Jadi buat kalian yang suka kerja sambil ngopi, contohnya kayak gini. Setelah itu tanpa sengaja air kopinya spill aja ya, kayak muncrat ke keyboardnya. Kalian nggak perlu khawatir karena keyboard kalian nggak akan gampang rusak karena fitur spill resistant tadi. Dan kalau dari 1 sampai 10, keyboard ini saya kasih nilai 9 lah. Karena feel-nya udah sama dengan feel keyboardnya Lenovo ThinkPad. Tapi kenapa nggak saya kasih nilai 10? Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Untuk touchpad-nya menggunakan Windows Precision Driver dengan desain all-in-one yang klik kiri dan kanannya menyatu dengan touchpad. Dan untuk posisi touchpad-nya sudah center dengan spasi, jadi kalian nggak usah takut touchpad-nya kegeser-geser pas ngetik. Dan dari segi feel, touchpad-nya juga udah cukup nyaman, travel distance-nya pas, dan tombol klik kiri dan kanannya udah sangat responsif. Sekarang kita bahas bagian layar. Dari segi desain, ThinkBook 13S ini memiliki frame yang sangat tipis dengan ukuran frame hanya 5,5 mm. Jadi walaupun dimensinya 13,3 inch, tapi secara ukuran laptop ini kecil seperti notebook berukuran 12 inch. Tapi frame bagian atas masih cukup tebal karena Lenovo masih memberikan webcam di bagian atas dengan resolusi 720p dan juga ada fitur privacy think shutter.
Dimana ini adalah fitur yang ada di bagian webcam, dan kalau tombol ini kalian geser, webcam akan tertutup. Jadi kalian nggak perlu khawatir privasi kalian dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk panel layarnya, ThinkBook 13S dibekali dengan panel IPS dan juga sudah punya fitur anti-glare. Jadi wide viewing angle-nya cukup luas, mau kalian lihat dari sisi kiri, kanan, atas, bawah maupun dari dunia lain pun, kualitas gambarnya tidak akan berubah. Untuk tingkat saturasi warnanya, Lenovo juga nggak tanggung-tanggung dengan memberikan ThinkBook ini dengan 72% NTSC atau 100% sRGB dan 300 brightness nits. Jadi dari segi kualitas warna dan brightness yang dihasilkan oleh layar dari ThinkBook ini sangat GG to the way to the P. Jadi misalkan kalian gunakan untuk keperluan entertainment seperti nonton film atau streaming Netflix akan sangat nyaman. Apalagi kalau kalian gunakan untuk ngedit foto maupun video karena tingkat saturasinya sudah 100% sRGB dan juga sudah memiliki fitur Dolby Vision. Untuk konektivitasnya, ThinkBook 13S dibekali dengan Wi-Fi 802.11ac dual band dan Bluetooth yang paling baru yaitu versi 5.2. Kemudian untuk port I/O-nya di sebelah kiri terdapat input power, HDMI, USB Type-C, dan jack audio. Di sebelah kanan terdapat dua buah USB 3.0. Oke, sekarang waktunya kita bongkar Lenovo ThinkBook 13S ini untuk mengetahui bagian apa saja yang bisa di-upgrade dan bagaimana penampakan motherboardnya. Nah, di bagian dalam ini, sepertinya kipas single fan udah nggak berlaku lagi di beberapa laptop Lenovo, meskipun bukan laptop yang tipe gaming. Karena kemarin di tipe convertible 2-in-1-nya, yaitu Lenovo C340 sudah dual fan, dan di seri ThinkBook ini juga dibekali dengan dual fan. Padahal versi ini adalah versi UMA atau nggak ada discrete graphic card tambahan, tapi Lenovo tetap nggak tanggung-tanggung dengan memberikan dua kipas. Dan biasanya laptop thin and light itu memiliki RAM yang onboard dan tidak bisa di-upgrade. Tapi di seri ThinkBook ini kalian tetap bisa mengupgrade RAM, karena satu slot RAM-nya nggak onboard, jadi kalian bisa upgrade sampai 24 GB. Dengan cara mengganti slot yang kosong ini dengan kapasitas 16 GB. Tapi kalau saran saya sih nggak perlu di-upgrade karena kapasitas RAM-nya udah cukup besar yaitu 16 GB. Kemudian untuk storage-nya menggunakan SSD tipe mSATA NVMe, yang mSATA itu berarti ukurannya lebih pendek jika dibandingkan dengan SSD M.2 biasanya. Untuk baterainya berdimensi cukup besar dengan spesifikasi 4 sel 45 Wh battery yang diklaim Lenovo bisa bertahan sampai 11 jam. Tapi ketika kita tes untuk streaming YouTube loop menggunakan koneksi Wi-Fi, bisa bertahan sekitar 9 jam 55 menit. Ya, memang nggak 11 jam, tapi menurut saya 9 jam 55 menit itu udah lama banget. Untuk speakernya memiliki ukuran yang gede banget dan jarang laptop tipis itu memiliki woofer. Tapi karena speaker dari ThinkBook ini ternyata disertifikasi oleh Harman, ya jadi saya bisa maklum lah kalau ada dua woofer untuk speakernya. Kalau untuk kualitas audionya, jujur, ini adalah laptop kategori thin and light dengan audio terenak yang pernah saya review. Karena suaranya jernih banget dan suara bassnya kerasa empuk banget. Kira-kira seperti ini suaranya. Kemudian sama seperti ThinkPad, Lenovo ThinkBook 13S ini juga memiliki fitur keamanan yang disebut dengan Lenovo yaitu ThinkShield. Jadi buat kalian yang mungkin adalah pebisnis yang butuh tingkat privacy yang tinggi, kalian bisa menggunakan fitur-fitur keamanan yang sangat ketat di ThinkBook 13S ini melalui software yang namanya adalah Lenovo Vantage bawaan dari ThinkBook 13S. Nah, di software ini banyak sekali fitur keamanannya seperti fitur Power Smart Setting agar ThinkBook 13S kalian tidak throttling. Kemudian ada Rapid Charge yang bisa ngecas lebih cepat hanya 45 menit dari 0 ke 60%. Kemudian ada juga mode conversation agar umur baterai laptop kalian lebih lama dan lebih awet, always on USB yang bisa jadi power bank, Wi-Fi security, antivirus, sistem update, VPN security, dan fitur-fitur lain yang banyak banget yang bisa kalian pelajari sendiri di software Lenovo Vantage. Oke, sekarang waktunya kita tes ThinkBook 13S ini dari segi performa. Pertama, seperti biasa kita akan menggunakan Sensebench R15. Dan hasilnya Core i7 8565U di tuning hardware ThinkBook 13S mendapatkan skor sekitar 533 CB. Dan ketika saya tes sebanyak 10 kali, CPU-nya juga masih stabil dengan average CB tetap di angka 500. Lanjut ke tes rendering video menggunakan Adobe Premiere Pro. Di tes ini seperti biasa kita menggunakan template yang sudah kita beli di Video Hive khusus untuk benchmark rendering di channel DKID. Dan hasilnya ketika kita tes untuk rendering, ThinkBook 13S mampu merender video dengan durasi waktu yang cukup cepat, yaitu 2 menit 13 detik. Lenovo ThinkBook 13S ini bukanlah laptop gaming, melainkan laptop tipis kecil dan ringan atau ultrabook yang segmennya adalah millennials atau eksekutif muda yang memang suka dengan laptop tipis, ringan, dan premium. Tapi di DKID itu semua laptop harus dites gaming untuk mengetahui seberapa limit performanya. Dan hasilnya di game CSGO, game casual, dan juga game yang cukup ringan,
Lenovo ThinkBook 13S masih sangat playable untuk dimainkan dengan FPS average-nya ada di angka 50-an dan suhu temperatur CPU-nya juga masih relatif dingin dengan average-nya ada di 80 derajat Celcius. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari Lenovo ThinkBook 13S kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah dengan build quality yang sekuat ThinkPad, kemudian color space layarnya 100% sRGB, sensor fingerprint-nya ada di tombol power, kemudian keyboardnya ada fitur yang namanya spill resistant, RAM-nya 16GB, SSD-nya 512, kemudian audionya premium dari Harman. Sekarang saya mau main tebak-tebakan dulu sama kalian. Kira-kira menurut kalian berapa harga dari Lenovo ThinkBook 13S ini? Harganya untuk yang varian Core i5 adalah 14.550.000 dan untuk yang varian Core i7 adalah 17.500.000. Dan dengan harga tersebut, kalian akan mendapatkan laptop ultrabook dengan desain yang premium dan build quality yang sangat solid. Atau gampangnya kalian akan mendapatkan laptop tipis kecil dan ringan yang bakalan awet untuk jangka waktu yang lama. Kemudian dengan berbagai fitur security yang ada di Lenovo ThinkBook 13S seperti privacy shutter, spill resistant keyboard, fingerprint, dan fitur-fitur security lain untuk mengamankan data privacy, Lenovo ThinkBook 13S ini bisa menjadi referensi buat kalian, terutama untuk kalian yang eksekutif muda, yang butuh laptop tipis dan ringan dengan desain premium dan tingkat keamanan yang tinggi. Oke, jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Saya Andika Setiabudi dan saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar.